Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah membahas pada materi sebelumnya tentang prototipe dan kemasan barang. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang desain dari si prototipe. Nah, sebenarnya desain itu apa sih? Desain itu merupakan seluruh proses pemikiran dan perasaan yang akan menciptakan sesuatu yang menggabungkan antara fakta, konstruksi, fungsi, dan estetika untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sebenarnya kenapa sih kita butuh desain juga? Ya, penampilan yang baik dari sebuah kemasan ya dapat meningkatkan penjualan dari produk yang akan kita jual. Makanya kemasan yang baik tentunya harus didukung oleh pemilihan material, bentuk, warna, teks grafis, dan lain-lainnya. Makanya butuh namanya desain prototipe. Oke, tadi adalah penjelasan tentang desain sebuah produk. Sekarang kita akan masuk ke dalam kategori packaging ya, atau pengemasan. Itu proses yang kita kaitkan dengan perencanaan dalam pembuatan wadah untuk suatu produk. Fungsi yang harus kita perhatikan nih dalam membuat sebuah packaging, yang pertama, mampu melindungi produk dari benturan dan cuaca. Ini yang pertama. Ya. Ini yang harus diperhatikan dalam mendesain sebuah kemasan. Yang kedua, memberikan kemudahan saat membawanya. Otomatis kemasan-kemasan yang mudah dibawa itu akan membuat produk kita lebih menarik. Yang ketiga yang harus diperhatikan adalah memiliki daya tarik bagi calon pembeli. Ya. Semakin menarik desain yang kita berikan, maka daya tariknya terhadap calon pembeli semakin tinggi. Yang keempat adalah menampilkan produk yang siap dijual. Nah, yang perlu diperhatikan. Dan informatif serta komunikatif, yang artinya di dalam sebuah desain tersebut sudah berisikan tentang info terkait produk yang akan kita jual. Dan terakhir adalah bermanfaat dalam pemakaian ulang. Gitu. Ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat packaging sebuah produk. Gitu. Nah, kemudian kita harus tahu juga tahapan dalam membuat desain suatu produk. Nah, ini dari fase yang nol nih. Yang pertama adalah kegiatan kita untuk merencanakan sebuah produk, atau disebut juga dengan zero phase ya. Karena kegiatan ini didahului dengan persetujuan proyek dan proses peluncuran pengembangan produk aktual. Yang kedua adalah, atau fase yang pertama, yaitu pengembangan konsep. Kebutuhan pada fase pengembangan konsep ini, kebutuhan pasar target diidentifikasi terlebih dahulu. Alternatif konsep-konsep produk dibangkitkan dan dievaluasi. Dan satu atau lebih konsep dipilih untuk pengembangan dan percobaan konsep yang lebih jauh. Masuk fase kedua, yaitu perancangan tingkat sistem. Ya, sistem ini mencakup definisi arsitektur produk, uraian produk, ya, untuk menjadi sebuah subsistem serta komponen-komponen tertentu. Fase ketiga adalah perancangan detail, ya, di mana mencakup spesifikasi lengkap dari sebuah bentuk, material, dan seluruh komponen unik pada sebuah produk. Kemudian diidentifikasi seluruh komponen tersebut menjadi standar yang dibeli dari pemasok. Yang keempat, pengujian dan perbaikan, yaitu fase di mana melibatkan konstruksi dan evaluasi dari berbagai macam versi produksi awal produk kita. Dan terakhir adalah produksi awal, yaitu pada fase produksi awal ini produk dibuat dengan menggunakan sistem produksi yang sesungguhnya. Tujuan dari produksi awal yaitu untuk melatih tenaga kerja dalam memecahkan permasalahan yang timbul pada proses produksi sesungguhnya. Nah, peralihan dari produksi awal menjadi produksi sesungguhnya biasanya tahap demi tahap. Pada beberapa titik pada masa peralihan ini, produk diluncurkan dan mulai disediakan untuk didistribusikan. Oke. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan nih dalam membuat sebuah desain kemasan, ya.
Yang pertama, sebelum kita membuat sebuah desain kemasan, lakukanlah survei terlebih dahulu, ya, terutama untuk mengenal konsep desain kompetitor kita dan seberapa pengaruh desain kompetitor kita terhadap penjualan produknya. Bisa juga dengan membuat panelis dan polling, ya, untuk mengetahui seberapa kuat kompetitor kita antara konsep desainnya, antara konsep desain produk kita dengan produk kompetitor. Nah, nanti dari hasil survei ini biasanya desainer kita atau orang yang membuat desain kita akan mampu menciptakan konsep desain kemasan yang bisa bersaing. Yang kedua, membuat alternatif desain, ya. Nah, ini supaya kita tahu desain kemasan mana yang lebih diminati oleh konsumen. Pilihan terbanyak terhadap salah satu konsep menjadi indikasi karakter konsumen terhadap produk yang akan kita kemas nantinya. Kemasan harus disesuaikan dengan isi, artinya desain kemasan yang dirancang harus mengacu kepada jenis dan karakter produk yang akan kita kemas. Sehingga jangan sampai terjadi desain kemasan tidak memberikan corak produknya. Misalnya nih, desain kemasan dodol berbeda konsepnya dengan desain sabun mandi. Sehingga kewajiban desainer memperkuat persepsi ini. Itu adalah kemasan yang harus sesuai dengan isinya. Oke. Yang keempat, kemasan disesuaikan dengan karakter konsumennya. Artinya seorang desainer, ya, seorang desainer kemasan harus pandai menganalisa kelompok segmen produk yang akan dikemas. Nah, supaya desain kemasan yang dibuat bukan hanya pada bagus atau tidaknya dari sisi grafis, tapi bagaimana desain yang diciptakan selaras dengan sasaran pasar yang dibidik. Jadi calon konsumen nanti tidak merasa asing dengan desain kemasan yang dibuat. Nah, untuk membuat desain kemasan yang sesuai ini bisa dibedakan berdasarkan umur konsumennya maupun jenis kelaminnya, kelas harga penjualan, dan budaya daerah. Ini untuk kemasan yang disesuaikan. Baiklah, cukup sampai di sini. Untuk tugas ada di link deskripsi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.